I don't wanna stop now. I just wanna keep moving forward, forward. Ya, selamat malam. Kembali lagi di cerita hari ini, Mister Wijaya. Kali ini saya membahas ataupun bercerita tentang tanda akhir zaman ya. Tanda akhir zaman ini udah mulai terbentuk dan udah mulai merebak kemana-mana. Bukan berarti tanda akhir zaman yang saya bicarakan ini kiamat ya, bukan ya, bukan. Tapi lebih ke arah kemunculan Dajjal. Akhir zaman ini udah mempunyai tanda-tanda yang saya rasa udah banyak berdatangan di masyarakat kita ataupun di Indonesia ataupun di luar Indonesia ya, atau di dunia bahkan. Tapi saya ambil ruang lingkup yang sangat kecil aja, kita bicarakan di ruang Indonesia ya. Jadi adapun sifat Dajjal yang mempengaruhi manusia yang banyak yang dilakukan oleh para manusia untuk berbuat yang tidak seharusnya ya. Nah, contohnya yang pertama ini banyak kalangan kalangan ulama yang mengatasnamakan agama untuk menjual agama atau mencari uang atau mencari cuan ya. Banyak kalangan ulama yang berkedok Habib lah, Gus lah, Kiai lah, yang dikasih panggung untuk jualan agama ya. Dan ranahnya itu udah sangat tidak bagus. Dulu para ulama di zaman penjajahan ataupun zaman kerajaan aja, rata-rata para kiai untuk makan aja susah ya. Sekarang para ulama yang udah masuk media sosial ataupun televisi itu rata-rata udah kayak semua itu. Udah punya mobil sport banyak, mobilnya banyak, terus harta kekayaannya juga banyak dengan dia berprofesi sebagai ulama atau kiai ya, atau gus atau habib lah, atau buya atau ustadz lah, yang apalagi ada yang mengaku-ngaku keturunan nabi lah, jualan sebagai atau jualan selendang lah, jualan minyak lah, jualan air barokah lah, jualan apapun itu ya. Anehnya masyarakat kita banyak yang percaya, padahal di zaman Nabi Rasulullah itu tidak ada gelar Habib, itu tidak ada. Para sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab aja dipanggilnya ya Umar bin Khattab, enggak Habib, enggak Buya, enggak Gus. Jadi kita sendiri aja yang masyarakat Indonesia sendiri aja yang bikin istilah seperti itu. Terus saya juga menemui banyak yang orang minta-minta atau orang mengemis itu ngamennya pakai sholawat. Sholawat itu dibuat cari uang, ngamen. Nggak tahu ya. Rata-rata
semua kalangan ulama yang dipanggil Gus Habib itu kaya semua itu, nggak ada yang nggak kaya. Panggungnya megah. Nah itu hati-hati ya. Hati-hati kan kita pun harus bisa memfilter mana yang omongan yang benar dan salah, mana yang untuk dicontoh apapun untuk didengarkan aja. Jadi mereka juga levelnya manusia. Jadi mempunyai salah dan benar untuk pada pemikirannya mereka ya. Jadi kutipan kita tetap Al-Quran ya untuk yang beragama Muslim. Karena Al-Quran itu kitab yang paling sempurna, kitab terakhir yang paling sempurna, rujukan dari Injil, Taurat dan sebagainya ya. Tapi itu kita bahas kapan-kapan aja. Ya, itu yang pertama ya. Banyak yang mengaku keturunan Nabi, terus Gus Habib yang tugasnya mensiarkan agama tapi ya berkedok aja dan hanya jualan agama untuk kepentingan sendiri cari uang. Untuk selanjutnya ini banyak masyarakat yang masih pakai sistem lama ya, pesugihan ya. Bahaya banget itu. Murtad itu, musyrik. Itu dosa besar itu. Nah, minta ke Gusti Allah lah. Sembahyang, sholat ke masjid, masuk berdoa minta ke Gusti Allah. Ngapain nanti pakai pesugihan segala ya. Itu kena sifat-sifat dajjal, kena bisikan dajjal. Itu dari segi agama. Nah, selanjutnya ini yang sangat umum ini masyarakat. Banyak kalangan para suami atau laki-laki yang takut pada istri. Ya ini, tanda akhir zaman, takut pada istri. Katanya perempuan suku ras terkuat di bumi, tai. Gak ada. Nah, sebagai suami itu khalifah ya, pimpinan keluarga, ngapain takut pada istri. Di zaman Rasulullah, di zaman wali, zaman kerajaan pun nggak ada yang membantah suami. Seorang istri ya baru-baru ini ya, jadi zaman teknologi digitalisasi dan modern ini. Jadi banyak suami-suami takut istri. Mau ngopi harus izin istri, mau apa-apa harus izin. Ada, apain juga sih. Kalian rugi sholat 5 waktu, rugi naik haji kalau masih takut sama istri. Syaratnya itu masuk surga itu ya lakinya harus nggak takut istri ya, bukan berarti dalam hal tanda kutip ya. Laki-laki yang takut istri itu tidak diizinkan masuk surga juga. Aku pernah membaca hadis atau ayat apa itu saya lupa. Rujukannya dari hadis dan Al-Quran ya. Saya nggak ngomong ini karena asumsi pribadi saya, enggak lah. Saya ini siapa? Nah itu. Jadi para suami-suami jangan takut istri. Surga para istri itu di suami ya. Surga para istri itu di suami. Ngapain kita takut istri? Lagian dosanya para istri itu karenanya dari suami. Ya maka dari itu suami dikasih surga hanya para istri karena dosa para istri itu nyambungnya di suami, yang nanggung suami. Setelah kita akad nikah ijab kabul itu yang tidak ada dua malaikat yang datang dan seperti itu ya. Jadi ngapain kita takut sama istri? Yang harusnya takut ya istri sama
suami itu dari zaman Nabi harus kita terapkan lagi ya. Nah itu. Terus selanjutnya ini uh, banyak wanita yang jadi pimpinan ini. Saya sih memang kurang setuju ya. Banyak wanita yang mengiklarkan dirinya wanita independen, wanita mandiri, wanita berkarir. Sehingga yang menjadi tugas utama seorang suami itu cari uang kerja, dikalahkan sama istri. Kadang ada kasus itu suami gajinya kalah tinggi sama istri, itu juga jadi ranah masalah juga untuk rumah tangga. Banyak sedikitnya pasti ada masalah. Yo gak diajeni lah tiap, yo gak dihormati lah, apalah gak dihargai lah. Banyak wanita yang seperti itu, wanita ahli neraka ya. Jadi memang benar kata Rasulullah itu waktu dia pernah melihat neraka itu banyak golongan wanita yang ada di neraka itu tadi. Wanita yang sekarang ini dan wanita yang dulu-dulu itu berani sama suami. Padahal mereka sadari letak surganya seorang istri ada di suami. Letak surga seorang anak laki-laki yang di ibunya. Fair kan? Dua jenis kelamin ini punya surga masing-masing. Ibu seorang anak laki-laki surganya di telapak kaki ibu, seorang istri surganya di suami. Ya, fair kan? Jadi banyak wanita yang berkarir jadi pimpinan, contoh ya, jadi kepala cabang lah, jadi kepala divisi lah. Akhirnya yang membentuk karyawan yang independen itu, dan akhirnya mengalahkan suami atau para laki-laki. Ini bahaya juga, termasuk sifat-sifat yang diembuskan sama Dajjal ya. Ya itu aja sih beberapa sifat yang harus dijauhi ya, biar tanda-tanda akhir zaman ini berkurang lah, setidaknya berkurang, jangan tambah diperbanyak. Nah, itu aja cerita hari ini bersama Mr. Wijaya. Kalau ada salah kata, ya baik sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga orang biasa, orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.